Stop menuliskan resolusi di awal tahun karena menurut Scleroton University hanya 8% orang yang bisa mencapai apa yang mereka tuangkan sebagai resolusi mereka. Halo, ketemu dengan saya Ongki Oyanto dan pada video kali ini saya akan bicara tentang 3 faktor penyebab kegagalan total dalam mencapai resolusi Anda. Sepanjang 15 menit ke depan, ada 3 kesalahan yang harusnya Anda hindari saat membuat sebuah resolusi. Yang pertama, memulai dengan optimis dan bukan realistis. Lalu, kesalahan yang kedua, terlalu fokus kepada hasil dan mengabaikan proses. Kesalahan yang ketiga, yang paling fatal, adalah resolusi itu hanya tertulis di atas kertas dan tidak di dalam pikiran serta di sel-sel otot Anda. Kesalahan yang pertama memulai dengan optimis dan bukan realistis. Saya sering bertanya kepada para peserta seminar, jika Anda membuat sebuah target, outcomes, atau resolusi, apakah Anda memulai dengan optimis atau realistis? 95% mengatakan bahwa mereka akan memulai dengan sebuah optimisme pasti mencapainya. Ingat, optimis adalah keyakinan bahwa Anda bisa memperolehnya. Namun di lain sisi, realistis adalah rencana tindakan Anda untuk memperolehnya. Seoptimis apapun Anda, jarak antara Jakarta ke Bandung menggunakan mobil dengan jalan tol, Anda akan menempuh waktu 3,5 jam. Sekali lagi, seoptimis apapun Anda tidak akan mungkin melewati atau mencapainya dengan hanya 30 menit. Anda membutuhkan kendaraan yang lain jika Anda ingin mencapai dengan waktu 30 menit. Jadi mulailah sebuah outcomes, goal atau target dengan hal yang realistis. Ciri-ciri hal yang realistis adalah outcomes, target, dan goal tadi dapat dijabarkan menjadi rencana-rencana tindakan. Jika Anda bisa membagi goal tadi menjadi sebuah rencana-rencana tindakan yang terukur dan terarah, maka outcomes itu, goal itu, target itu, atau resolusi tadi adalah sesuatu yang realistis. Ingatlah bahwa impian harus tidak masuk akal, tetapi rencana tindakan Anda haruslah masuk akal. Agar Anda bisa membuat impian Anda menjadi kenyataan dan bukannya hanya menjadi mimpi semata. Ingat teori tentang memakan seekor gajah hingga habis. Tentu kita tidak akan mungkin hari ini makan dan gajah yang beratnya 1 ton tadi langsung habis seketika. Anda membutuhkan waktu di mana gajah yang besar tadi harus Anda potong menjadi bagian-bagian kecil. Secara komitmen dan konsisten setiap harinya Anda memakan daging gajah tadi. Dan sampai pada waktu tertentu daging gajah tadi pun akan habis. Sama halnya dengan sebuah goal. Goal atau outcomes yang besar tadi harus Anda potong menjadi bagian-bagian kecil. Ada outcomes atau target bulanan, target mingguan, target harian Anda. Ketika Anda mencapai target-target harian, maka Anda juga akan mencapai target mingguan. Akumulasi dari target-target mingguan akan membawa Anda kepada target bulanan. Pencapaian setiap bulan Anda yang diakumulasi akan membawa Anda kepada kesuksesan di tahun 2025. Sukses adalah akumulasi dari sukses kecil setiap hari. Kesalahan yang kedua adalah seringkali orang mengabaikan prosesnya dan hanya fokus kepada hasil yang mereka inginkan. Ingat kata-kata dari Benjamin Franklin, if you fail to plan, you plan to fail. Rencana adalah sebuah hal mutlak yang harus Anda lakukan untuk menciptakan keberhasilan dalam pencapaian outcomes atau resolusi Anda. Fokuslah kepada hal-hal kecil atau pencapaian-pencapaian kecil Anda. Fokuslah kepada kemajuan-kemajuan kecil Anda. Karena kemajuan-kemajuan kecil tadi yang diakumulasi akan
mengantar Anda kepada keberhasilan-keberhasilan kecil. Keberhasilan-keberhasilan kecil yang dikumpulkan tadi akan membawa Anda kepada kesuksesan besar di tahun 2025. Tahun 2002, England Cycling meng-hire seorang coach yang bernama Sir David Belfort. Sepanjang lebih dari 100 tahun, Federasi Balap Sepeda Inggris hanya memenangkan sebuah kejuaraan. Tentu ada harapan besar yang tersirat di balik kinerja dari Sir Dave tadi. Dave Belfort memulai pekerjaan dia dengan menganut sebuah filosofi, yakni the aggregation of marginal gain, di mana dia mengharuskan pencapaian-pencapaian, peningkatan-peningkatan 1% setiap harinya dalam berbagai aspek untuk membantu para atlet balap sepeda di Inggris memperoleh kemajuan secara total. Mereka mulai memperhatikan mengenai gel yang dipakai oleh para atlet dan bagaimana gel itu bisa berfungsi dengan baik agar otot-otot bisa serga lebih rileks. Mereka juga fokus bagaimana para atlet tadi bisa tidur dengan lebih nyenyak. Mereka riset mengenai bantal dan kasur yang digunakan. Si Dave juga memperkerjakan ahli bedah untuk mengajarkan para atlet mencuci tangan dengan benar sehingga terhindar dari flu. Setiap harinya mereka fokus kepada 1%, 1%, 1% peningkatan demi peningkatan. Sepanjang 10 tahun era kepelatihan dari Dave Belfort tadi, Federasi Balap Sepeda Inggris bisa memenangkan 175 kejuaraan. Lebih dari 66 medali emas mereka raih dan memenangkan 5 etape dari Tour de France. Sebuah pencapaian yang luar biasa dimulai dari sebuah prinsip adanya peningkatan-peningkatan setiap harinya. Ingatlah bahwa perjuangan dan keberhasilan Anda di tahun 2025 juga adalah akumulasi dari pencapaian-pencapaian bulanan Anda sejak Januari, Februari, Maret hingga Desember nantinya. Pencapaian Anda di bulan Januari dimulai dari kemenangan-kemenangan Anda di minggu pertama, kedua, ketiga, hingga minggu keempat. Dan kemenangan Anda di setiap minggunya ditentukan oleh pencapaian Anda sejak hari Senin hingga hari Minggu nantinya. Pastikan bahwa Anda terus bertumbuh, terus meraih kemenangan dari waktu ke waktu, sehingga ketika tahun 2025 berakhir, Anda bisa mengklaim bahwa target Anda, resolusi Anda, sudah Anda dapatkan. Ingatlah bahwa kesalahan yang kedua yang sering dibuat oleh banyak orang, mereka hanya fokus kepada hasil dan melupakan sebuah proses. Kesalahan ketiga yang sering dibuat orang, yakni resolusi itu hanya tertulis di atas kertas dan tidak di dalam pikiran dan di otot-otot mereka. Tentu Anda pernah mendengar sebuah statement atau sebuah pernyataan bahwa Anda harus menuliskan goal Anda. Setuju dan sepakat dengan hal tersebut. Namun goal itu tidak hanya terhenti Anda tulis di agenda kerja Anda saja, tetapi harus tertulis di dalam pikiran Anda. Hal ini penting karena pikiran akan mengantarkan Anda kepada sebuah tindakan, dan tindakan akan membawa Anda kepada sebuah hasil. Sebuah jurnal yang berjudul A Voyage to the Visualization of Athletic Performance. Jurnal ini adalah jurnal review dari puluhan bahkan ratusan jurnal yang ditulis rentan waktu 2015 hingga 2022. Didapati bahwa para atlet yang melakukan visualisasi ternyata mempercepat proses mereka beradaptasi dalam sebuah gerakan atau menunjang kinerja mereka dalam sebuah pertandingan. Artinya, ketika Anda bisa membayangkan, maka file itu ada dalam subconscious atau pikiran bawah sadar Anda. Dan ketika file itu ada, maka Anda menciptakan program dalam pikiran bawah sadar Anda, dan program itu akan menggerakkan tindakan-tindakan Anda setiap harinya. Terkadang Anda dan saya seringkali tersesat dan hilang arah karena tidak adanya program dalam subconscious kita, dalam pikiran bawah sadar kita. Seringkali Anda tersadar bahwa memasuki bulan Juni-Juli, sementara masih banyak pencapaian yang tertinggal yang Anda hampir lupakan. Kenapa? Karena program itu tidak berjalan.
Jadi langkah yang berikutnya adalah goal tersebut tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi Anda harus bayangkan, Anda harus masukkan ke dalam subconscious atau pikiran bawah sadar Anda dengan visualisasi. Bayangkanlah jika Anda ingin memperoleh sejumlah uang, bayangkanlah nominal uang itu. Jika Anda ingin mencapai sebuah pencapaian lain, misalnya menulis buku, bayangkanlah buku itu. Tuliskan outcomes itu, goal itu, resolusi itu, tidak hanya di atas kertas, tapi dalam pikiran Anda. Lalu yang berikutnya, resolusi itu juga harus tertulis di dalam muscle memory Anda. Tertulis di otot-otot Anda. Caranya adalah dengan membuat tindakan-tindakan kecil setiap harinya untuk membiasakan Anda, membawa Anda pada sebuah kebiasaan yang nantinya akan membentuk karakter Anda. Ingat, pertama adalah Anda menciptakan sebuah tindakan, lalu tindakan itu menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, dan karakter akan menciptakan siapa Anda. Seringkali kegagalan dalam sebuah goal karena Anda dan saya tidak membiasakan diri kita melakukan tindakan-tindakan kecil yang mengarahkan Anda kepada pencapaian besar. Misalnya, ketika Anda ingin untuk mulai berolahraga, lakukanlah dengan frekuensi yang pendek. Apakah itu 10 menit, apakah itu 15 menit, di mana Anda menikmati proses itu. Jika Anda mulai ingin membaca sebuah buku, fokuslah kepada kebiasaannya terlebih dahulu, baru hasilnya kemudian. Mulailah duduk dan memegang buku. Apakah Anda hanya membaca 1 atau 2 lembar? Dan itu cukup untuk awal-awal atau permulaannya saja. Saat saya memulai sebuah proses nge-gym, maka saya akan mulai dengan rentan waktu yang pendek, sekitar 15-20 menit. Datang ke gym, treadmill 5-10 menit, angkat 2-3 set beban, dan saya akan pulang ke rumah. Kebiasaan-kebiasaan itu dibangun selama beberapa saat. Kemudian intensitas waktunya mulai ditambah. Ketika kebiasaan itu sudah terbentuk, maka Anda bisa menambah intensitas waktunya. Ingat kesalahan ketiga yang sering dibuat dalam menyusun resolusi. Orang hanya menyusunnya di atas kertas dan lupa membayangkannya dan lupa untuk membiasakan dirinya melakukan tindakan-tindakan kecil. Semoga di tahun 2025 ini, apapun yang Anda tuliskan sebagai resolusi Anda, saya doakan bisa terwujud. Saya Ongki Oyanto, senang bisa berbagi.